Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Chandra Dwi Kasari. Saya akan mengupload pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ke-17. Tema kegiatan Bimba A-I-U-E-O kedua. Yang pertama mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan yaitu segala sesuatu permainan yang berhubungan dalam menumbuhkan minat baca pada anak agar anak senang membaca dengan menggunakan modul-modul yang sebelumnya sudah dikuasai oleh anak. Modul-modul yang telah dimainkan dan yang sudah ditarik garis oleh anak dan dengan berbahasa Bimba. Jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Modul baca Bimba yang sudah dikuasai oleh anak atau yang sudah dimainkan oleh anak dan yang sudah ditarik garis sebelumnya oleh anak. Membaca buku cerita atau dongeng, komik, cerpen yang ada di majalah Bimba dan berbahasa Bimba. Apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya yaitu agar anak tumbuh karakter minat bacanya dan juga agar anak senang bermain huruf, bermain verbal kata, dan bermain kalimat. Kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Yang pertama itu setelah pembukaan di awal kegiatan inti. Yang kedua itu di akhir sebelum penutupan kegiatan bermain dan belajar. Mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena bermain baca-bacaan itu sangat penting nilainya. Bermain baca-bacaan merupakan permainan yang edukatif dan konstruktif yang bisa membuat anak tumbuh minat bacanya. Anak tumbuh karakter minat bacanya dan juga anak akan senang bermain huruf, bermain verbal kata dan juga bermain kalimat. Pada saat anak senang, anak nantinya mau mengulang dan pada saat anak mau mengulang akan berdampak pada kemauan dan keterampilan karena anak sering berlatih. Pada saat anak mampu dan terampil, anak pun akan tumbuh kesiapan dan proses bermain baca-bacaannya atau proses belajarnya akan semakin menyenangkan untuk anak. Apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Cara evaluasinya yaitu 1. Lihat sikap afeksi dan ekspresi anak. Apakah anak senang, antusias, dan semangat pada saat bermain baca-bacaan? Yang kedua, pada saat anak tidak senang atau pada saat moodnya turun, alihkan terlebih dahulu pada kegiatan yang anak sukai. Lihat juga kognitifnya, apakah tujuannya sudah tercapai, apakah anak itu sudah semakin meningkat main baca-bacaannya, apakah anak itu mau mengulang kembali bermain baca-bacaannya bersama kita. Yang terpenting yaitu kita sebagai motivator harus memperbaiki diri secara terus-menerus. Bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Cara penerapannya Cara melakukan kegiatan bermain baca-bacaan yaitu 1. Awali dengan kegiatan bermain baca-bacaan secara bersama-sama seperti pentas baca,
Tujuannya yaitu agar anak senang dan tertarik dengan proses membaca sehingga akan tumbuh minat bacanya. Lakukan evaluasi afektif terhadap anak. Apabila anak sudah merasa bosan atau capek bermain baca-bacaan, berikan modul selingan kepada anak, misalnya modul matematika, modul tulis, atau modul mewarnai. Apabila pada modul selingan anak sudah atau belum selesai mengerjakannya, lalu diajak kembali oleh motivator untuk bermain baca-bacaan. Apabila anak tidak mau melanjutkan untuk bermain baca-bacaan, maka kita sebagai motivator harus evaluasi dan memperbaiki diri. Apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Yaitu anak tidak akan tumbuh karakter minat bacanya, anak menjadi pemalas, dan anak tidak akan mau bermain huruf atau bermain verbal kata. Jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul mempunyai sifat yaitu selalu kembali ke tengah. Dalam analoginya, ketika kita melihat jam bandul bergerak dari tengah kemudian ke samping kanan dan selanjutnya akan kembali lagi ke tengah. Lalu bandul yang bergerak ke samping kiri, selanjutnya bandul akan kembali ke tengah lagi, begitu seterusnya. Apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya yaitu agar anak tumbuh karakter minat bacanya. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu pada kegiatan inti setelah pembukaan dan sebelum penutupan kegiatan. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Contohnya yaitu kegiatan prioritas dalam teori bandul yaitu berbahasa Bimba, bermain modul baca Bimba IO, dan membaca buku cerita. Sedangkan kegiatan selingan dalam teori bandul yaitu mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. Bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Dalam prosesnya, motivator fokus untuk melihat ekspresi atau afeksi anak. Apakah anak senang atau belum dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan bersama-sama. 2. Motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar yaitu motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya. Reward diberikan minimal 5 menit sekali. Evaluasi afeksi dilakukan setiap saat. Evaluasi kognitif kemampuan dilakukan 10 menit sekali. Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Anak tidak akan tumbuh karakter minat bacanya. Apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan teori jam bandul? Anak tidak akan tumbuh karakter minat bacanya. Anak akan menjadi malas. Sekian beban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.